Oke teman-teman, terima kasih. Kegiatan ini sedang saya rekam, jadi monggo semuanya bisa melakukan kegiatan sesuai kesepakatan yang kita sepakati tadi. Baik, kita akan langsung saja memulai acara pada malam hari ini dengan pemberian materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang akan disampaikan oleh Bu Ari dari TK Darul Ulum. Bu Ari, apakah sudah ada di room? Selamat malam. Sudah Bu Emma. Oke, Bu Ari sudah siap untuk memberikan materi yang pertama? Siap. Oke, dipersilahkan Bu Ari. Ya. Terima kasih Bu Emma. Selamat malam semua ibu-ibu guru TK di Madiun yang luar biasa hari ini. Ya, terima kasih. Izinkan saya untuk share screen dulu nggih. Apakah sudah terlihat? Belum Bu Ari? Belum Bu Ari? Sebentar. Proses sepertinya. Iya. Sudah Ibu? Sampun. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini sebagai CGP Angkatan 6 ingin sharing. Kita sharing tentang materi yang kita dapat, kita praktik baik tentang budaya disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif. Ada yang tahu budaya artinya? Menurut panjenengan? Bisa angkat tangan, monggo, yang ingin menyampaikan pendapatnya. Budaya itu apa nggih? Ada Bu. Monggo. Ada Bu Ratih yang raise hand Bu. Ada yang sudah. Monggo, monggo. Persilahkan. Menurut saya kebudayaan. Oh iya, terima kasih. Menurut saya kebudayaan adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun, yang dilakukan secara berkala. Ya, terima kasih pendapatnya Bu Ratih. Monggo yang lainnya. Oke, betul juga Bu Ratih adalah budaya itu adalah sesuatu yang diturunkan turun-temurun dan secara berkala, itu betul sekali. Di sini saya menjelaskan tentang apa sih itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab serta disiplin diri. Nah, bagaimana caranya membentuk budaya positif di lingkungan sekolah? Salah satu caranya adalah membentuk dengan disiplin positif. Budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingan dengan misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi.
seorang petani hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu tanaman padi. Tetapi petani tidak bisa mengubah jika padi itu pengennya diubah menjadi tanaman cabai. Tidak bisa, karena tanaman padi juga tanaman padi, dia akan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Begitu juga dengan seorang guru, seperti seorang petani. Seorang guru hanya sebagai fasilitator yang menuntun tumbuh kembangnya anak didik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian ada perubahan paradigma budaya positif. Dr. Wilson Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang menjadi size theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di antaranya adalah satu, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Contohnya, ayo anak-anak buang sampah pada tempatnya. Coba penaruh sepatu atau sandal pada jaraknya. Mengizinkan diri mereka untuk dikontrol oleh guru. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Contohnya, aduh, sudah dibuang sampahnya pada tempatnya. Pinter. Nah, seperti bujukan seperti itu atau rayuan seperti itu. Aduh, anak pinter, ternyata bisa menaruh sepatu pada tempatnya. Itu termasuk juga bujukan. Tapi ingat, bujukan dan rayuan yang positif itu akan anak menjadi ketergantungan. Ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Contohnya, ayo anak-anak, siapa yang sayang Bu Guru? Berarti harus membuang sampah pada tempatnya. Jika mereka tidak bisa membuang sampah pada tempatnya, berarti mereka akan merasa bersedih karena tidak bisa membahagiakan guru mereka yang mereka sayang. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Berikutnya adalah stimulus respon yang diganti menjadi teori kontrol menurut pandangan tentang dunia. Stimulus respon, tetapi dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan anak satu dan anak yang lainnya itu berbeda. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda. Cara belajar mereka juga berbeda. Pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk. Dalam teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Stimulus respon,
orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda sendiri, diri Anda sendiri. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Dan model berpikir dalam stimulus respon adalah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kalau dalam teori kontrol, model berpikirnya menang, menang, atau mencari win-win solution. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya negara kita, makna budaya disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, mereka tidak menanamkan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang dari luar. Mereka menginginkan intrinsik pada dirinya sendiri. Oke. Yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sedangkan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang dia inginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai di Indonesia sering kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sering kali kita dengarkan pada IKM, implementasi kurikulum merdeka, yaitu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itulah nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan pada anak didik kita saat ini karena memakai IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Nah, demikian materi dari saya tentang nilai-nilai kebajikan universal dan budaya. Halo Bu Ari, sampun. Ampun. Oke, terima kasih Bu Ari. Terima kasih Bu Emma. Itu tadi teman-teman, materi yang pertama itu adalah materi yang masih secara global, apa itu disiplin positif dan apa saja yang terkandung di dalam disiplin positif itu. Tapi masih banyak, jadi disiplin itu dibagi menjadi beberapa macam, jadi beberapa hal. Nah, biar teman-teman lebih memahaminya, akan kita sambung secara langsung dengan materi yang kedua tentang teori motivasi. Apa itu teori motivasi, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana penerapannya. Langsung saja akan disampaikan oleh Bu Resalia dari TK mana Bu Resalia?
TK Kristen Petra. TK Kristen Petra. Ya Allah, saya nggak tahu ketemu jenengan semua menjadi saya menjadi tidak fokus ya ternyata ya. Maaf ya Bu Resalia ya. Monggo Bu Resalia dipersilakan. Iya. Terima kasih Bu Emma. Salam dan bahagia Ibu Guru semuanya. Baiklah, sebelum saya berbagi materi yang akan saya berikan malam hari ini, izinkan share screen dulu, J. Ya, materi saya Bu Atin. Terlihat ya, Bu? Belum. Belum. Nah, ini belum dibuka, Bu. Oh, belum. Iya. Masih foldernya yang terlihat Bu Atin. Belum ya ini? Belum. Belum. Stop dulu aja Bu Atin. Ya, mohon bersabar sebentar, J. Saya off kamera dulu coba. Iya, sambil menunggu Ibu Guru hebat semuanya. Ini tidak ada bapak-bapak ya di sini ya. Sama terlihat Ibu? Ya, sudah Bu, terima kasih. Ya, baiklah. Jadi sebelum saya masuk ke materi malam hari ini, ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan saya ajukan kepada Ibu Guru semuanya. Mohon jika berkenan membuka kameranya terlebih dahulu ya Ibu, supaya nanti saya bisa melihat respon Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih. Nah, pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Nanti Ibu-Ibu guru semuanya bisa raise hand ya jika setuju dengan pernyataan yang akan saya bacakan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Yang setuju bisa raise hand. Oh, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Baik, yang kedua, pemberian efek jera dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa raise hand yang setuju? Oh, ada yang setuju juga ya. Beberapa sudah setuju. Baik, yang terakhir, memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, menurut Ibu Guru ini bagaimana ini? Setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Ya, saya bisa melihat ternyata banyak sekali yang setuju, Nje. Nah, baiklah, kita tinggalkan dulu pertanyaan pemantik. Sekarang mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan segala sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ya, next, Batin. Diana Gosen dalam bukunya Restructure School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Next.
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi ya kalau saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul atau berpengaruh kepada mereka ya, baik secara fisik, psikologis, atau mungkin juga tidak terpenuhinya kebutuhan mereka jika itu tidak mereka lakukan. Nah, motivasi ini sifatnya eksternal, dari luar. Kemudian yang kedua, ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini biasanya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian mungkin, untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan pengakuan, atau bahkan imbalan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian ada motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apakah saya nanti kalau saya melakukannya? Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka pegang, nilai-nilai yang mereka percayai dan mereka hargai. Nah, motivasi ini bersifat internal, dari dalam dirinya sendiri. Nah, menyambung tadi dari Bu Ariyanti ya, jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga ini Ibu-Ibu. Jadi, supaya murid kita itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Nah, next. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila ada suatu pelanggaran, pasti ada sesuatu yang harus terjadi, nggih. Setuju nggih, Ibu-ibu? Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang apakah tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini sudah benar atau belum. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya ada 4 bentuk. Yang pertama adalah hukuman. Nah, hukuman ini biasanya bersifat satu arah saja, diberikan oleh guru dan siswa hanya menerima akibatnya tanpa suatu kesepakatan. Hukuman sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, hukuman biasanya tidak ada korelasinya antara tindakan yang dilakukan dengan akibat yang harus diterima. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sifatnya sudah terencana, sudah disetujui oleh murid dan guru. Jadi umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak sekolah, tapi murid sudah mengetahui akibat yang akan mereka terima jika mereka melanggar peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah yang ada. Nah, sekarang next. Untuk membedakan antara hukuman atau konsekuensi, saya mau mengajak ibu-ibu semua untuk mencoba menjawab apakah pernyataan yang akan saya berikan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Baik, bisa dibuka dulu ibu-ibu mikrofonnya. Ya, semua bisa membuka mikrofonnya supaya bisa memberikan jawaban ya. Hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, selanjutnya membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Baiklah, selanjutnya. Konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker pola. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi. Lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Hukuman atau konsekuensi. Oke, yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ada pengalaman dengan ini, ibu-ibu, dulu waktu zaman sekolah? Masa kecil. Iya, baiklah, terima kasih ibu-ibu. Nah, ternyata dari jawaban-jawaban ibu-ibu tadi saya bisa melihat bahwa ternyata ibu-ibu guru sudah memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Itu dua bentuk disiplin yang seringkali kita lakukan. Kemudian ada lagi bentuk disiplin lainnya. Next. Nah, namanya penghargaan. Tadi kalau di pertanyaan pemantik ada, boleh nggak sih memberi hadiah itu meningkatkan motivasi? Nah, coba nanti setelah materi ini, coba Ibu pikirkan kembali. Oh, ternyata ini boleh atau tidak ya? Seperti itu ya. Nah, ini saya akan membacakan sebuah pernyataan dari Alficon. Pernyataannya seperti ini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, kira-kira dari pernyataan yang sepenggal ini mungkin kita sudah bisa menarik ya. Oh, ternyata memberi penghargaan itu bukan bentuk disiplin yang positif. Nah, mungkin di kelas selama ini kita sering melakukannya ya ibu-ibu, secara tidak sadar kita suka memberikan iming-iming hadiah supaya murid kita melakukan sesuatu. Kita memberikan bentuk disiplin dengan penghargaan, dengan pujian. Nah, ternyata hal ini bukan termasuk disiplin positif yang harusnya kita terapkan sebagai seorang pendidik. Next. Nah, ini ada 5 alasan mengapa tidak boleh menggunakan sistem hadiah dalam mendisiplin murid. Yang pertama, pemberian hadiah atau penghargaan akan menghambat kinerja, kreativitas, dan motivasi murid. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni menjadi kurang kreatif jika dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Demikian juga dalam tugas-tugas memecahkan permasalahan. Para murid biasanya akan makan waktu lebih lama. Terus kemudian jalan keluar yang diberikan juga kurang kreatif karena ada hadiah yang dijanjikan. Kemudian yang kedua, hadiah memiliki potensi hukuman. Loh, kok bisa, Bu? Nah, penghargaan itu tanda kutip menghukum mereka yang tidak mendapatkannya. Contoh, dulu kalau kita zaman sekolah ada sistem ranking ya ibu-ibu ya. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan seterusnya. Nah, pemberian ranking, sistem ranking untuk mereka yang mendapatkan ranking kedua, ranking ketiga, dan seterusnya yang ke bawah itu seperti suatu hukuman karena mereka tidak bisa mendapatkan yang terbaik. Nah, seperti itu ternyata. Jadi hadiah bukan hal yang manis dalam hal pendisiplinan murid. Kemudian yang ketiga, menyebabkan putusnya hubungan sosial. Ketika seorang murid diberi penghargaan atau dipuji di depan teman-temannya, maka teman-teman yang lain pasti akan iri. Sebagian dari mereka pasti akan ada yang tidak menyukai teman yang diberi hadiah tersebut. Nah, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas kita. Dan persaingan itu menciptakan kecemasan. Anak-anak yang tidak bisa menjawab atau tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, mereka akan, wah si ini kok gitu. Nah, ini akan merenggangkan hubungan sosial di antara teman-temannya sendiri. Kemudian alasan yang keempat, kenapa kita tidak boleh menggunakan hadiah dalam mendisiplin murid adalah membuat gagal menentukan sumber masalah.
Penghargaan membuat seseorang atau seorang murid hanya fokus pada hadiahnya saja, bukan pada sumber masalah. Jika seorang murid mendapat hadiah untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain murid tersebut senantiasa mengharapkan mendapatkan hadiah itu lagi dan lagi, maka murid itu juga tidak menyadari bahwa dia sudah melakukan tindakan baik. Nah, jadi fokusnya itu hadiahnya. Kemudian yang kelima, kehilangan motivasi intrinsik jangka panjang. Penghargaan atau hadiah akan efektif jika kita menginginkan murid melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Tapi jika kita menggunakan penghargaan atau hadiah lagi, dan lagi, maka murid akan bergantung pada penghargaan yang diberikan itu. Mereka akan kehilangan motivasi dari dalam diri mereka. Nah, mereka yang percaya kalau mereka tidak memiliki kesempatan untuk penghargaan, mereka akan mencoba. Contoh, kalau misalkan kita sedang bermain literasi dengan murid kita, ada anak-anak yang mungkin mereka masih belum memahami atau belum bisa huruf-huruf, mengenal huruf belum lancar. Mereka merasa aku pasti nggak bisa. Nah, aku belum bisa, aku nggak belajar, belum pernah belajar itu. Nah, mereka akan berhenti mencoba. Nah, ini akan mematikan motivasi intrinsik jangka panjang mereka. Anak-anak ini mereka akan berhenti mencoba, tidak akan ada timbul motivasi dari dalam diri mereka untuk belajar. Nah, seperti itu. Itulah kenapa menggunakan hadiah bukan hal yang baik disiplinkan murid. Nah, oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk disiplin yang terakhir, namanya restitusi. Nah, apakah ada di antara ibu-ibu yang sudah mendengar kata-kata ini? Sudah pernah mendengar kata restitusi? Coba yang sudah pernah mendengar atau sudah pernah membaca tentang restitusi, bisa raise hand mungkin? Oh ya, 1, 2, 3. Oke, baiklah. Ternyata sudah ada beberapa yang pernah mendengar atau membaca ya mungkin tentang restitusi. Next. Restitusi adalah metode untuk menyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga murid bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya sekali lagi bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan seperti motivasi yang pertama dan kedua tadi, tetapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Motivasi yang keberapa tadi ibu-ibu? Iya. Motivasi yang ketiga, motivasi internal yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Melalui pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, murid-murid yang lebih baik, yang menghargai dirinya. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun, mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Lebih lengkapnya untuk restitusi, bagaimana peran guru dan apa yang bisa dilakukan untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa ya yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di sesi Bu Restu dan Bu Atin. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang teori motivasi yang berujung nanti kepada pola pendisiplinan di sekolah.
Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada Bu Emma. Terima kasih, Bu Rizalya. Luar biasa, nggih. Ilmu yang luar biasa. Nah, gimana teman-teman? Masih suka menggunakan hukuman? Atau masih suka menggunakan hadiah untuk memotivasi siswa-siswanya? Tidak boleh ya sekarang tidak boleh menggunakan hukuman, menggunakan hadiah, tapi lebih ke hal-hal untuk memotivasi mereka dari instruksinya. Baik, itu materi yang kedua yang sudah disampaikan oleh Bu Rizalya. Semoga lebih sedikit membuka pandangan panjenengan semua tentang bagaimana sih harus mendisiplinkan siswa di sekolah tanpa mereka harus merasa terpaksa atau kadang mereka melakukannya dengan berat hati, tapi mereka lebih disiplin dengan sendirinya. Alangkah indahnya jika di sekolahan itu tidak ada lagi peraturan, tapi mereka lebih bisa disiplin dengan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Oke, terima kasih Bu Rizalya. Materi yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas yang akan saya sampaikan sendiri. Oke, saya izin share screen, oke? Saya belum muncul ternyata. Oke, materi yang saya sampaikan sudah terlihatkah materi saya? Sudah Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Ini tidak akan panjang dan tidak akan lebar, hanya sedikit saja tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Kalau saya ini sesuatu yang baru bagi saya. Mungkin teman-teman yang lain sudah pernah mendengarnya, gitu. Tapi ketika saya mengikuti diklat CGP, mendengar tentang keyakinan kelas adalah sesuatu yang baru untuk saya. Lalu pasti akan muncul, apa itu keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, untuk menjawab ini semua, mungkin akan saya berikan pertanyaan pemantik. Misalnya seperti ini. Kenapa kita ada peraturan tentang wajib menggunakan helm ketika di jalan raya? Atau kenapa bahwa kita itu ketika menyalip harus dari sebelah kanan? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa ambil satu nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nilai-nilai yaitu dari pertanyaan tadi yang kita ambil adalah nilai-nilai keselamatan, bahwa dengan menggunakan helm kita akan selamat ketika kita ada kecelakaan di jalan raya. Atau kenapa kita harus menyalip kendaraan dari sebelah kanan? Itu juga sama, diambil dari nilai-nilai keselamatan, bahwa kita ketika menyalip dari sebelah kanan akan terlihat dari orang yang ada di depan. Satu kalimat pemantik lagi. Ini terjadi ketika waktu COVID-19. Okay. Ada peraturan-peraturan ketika kita keluar dari rumah, berkumpul dengan orang banyak, kita wajib menggunakan masker, cuci tangan di air mengalir, menggunakan hand sanitizer, jaga jarak, dan semuanya. Ada beberapa peraturan yang harus kita laksanakan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Sebenarnya, untuk apa sih peraturan-peraturan itu dibuat ketika pandemi COVID-19 itu? Pasti kita akan berpikir ya biar kita selamat gitu, biar kita selalu sehat, biar kita bisa memutus mata rantai COVID-19. Benar sekali.
Jadi inti dari semua peraturan-peraturan yang dibuat ketika pandemi COVID-19, pada intinya yang diangkat adalah nilai-nilai kesehatannya, agar kita selalu sehat, agar kita selalu selamat, agar kita bisa memutus mata rantai virus COVID-19. Nah, itulah perbedaannya. Kalau peraturan itu mungkin lebih ke mengerucut ke hal-hal yang lebih kecil, lebih banyak. Jadi, tapi untuk keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama-sama secara tersirat dan tersurat. Okay? Disepakati bersama-sama. Jadi kita sepakat agar kita menjaga keselamatan, menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19 dengan membuat peraturan-peraturan bahwa kita harus memakai masker, cuci tangan di air yang mengalir, pakai hand sanitizer, jaga jarak. Okay? Itu semua adalah peraturan-peraturan untuk menjaga agar kita selamat dan memutus mata rantai COVID-19. Hal itu juga yang terjadi di sekolah dan di kelas kita. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan kesepakatan bersama-sama dengan anak-anak. Untuk apa? Itu nanti yang akan kita bicara. Nah, kita akan melangkah bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Okay. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi dan teman-teman yang sampaikan tadi bahwa materi kita itu saling berhubungan. Bagaimana sih prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Seperti yang saya sampaikan tadi, selama ini mungkin yang kita tahu dan kita laksanakan sama, itu juga saya laksanakan sebelum saya di kelas CGP, bahwa anak-anak masuk ke dalam kelas kita pada masa tahun ajaran baru, kita sudah membuat berbagai macam peraturan. Sudah kita buat secara jadi bahwa anak-anak harus datang 7:30, diusahakan tidak terlambat, diantar sampai ke depan pagar, anak-anak harus memakai pakaian seragam, ini. Jadi peraturan-peraturan itu sudah jadi ketika mereka masuk ke dalam sekolah awal ataupun kelas. Nah, kelihatannya itu yang perlu kita rubah. Awalnya kita tidak perlu terlalu besar berpikir. Mari kita rubah dari hal yang sesimpel dan sedikit mungkin dari yang kita kuasai, yaitu pasti di kelas. Bagaimana kita bisa merubah peraturan-peraturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas yang dibahas secara bersama-sama. Nah, ini langkah-langkahnya nih. Pertama yaitu curah pendapat. Jadi anak-anak itu bisa loh diajak ngomong, anak-anak itu bisa loh diajak sharing, diajak berbagi. Mereka sudah bisa karena anak-anak sekarang sudah tidak sama dengan anak-anak yang dahulu, ya. Mereka sudah berkembang sesuai dengan zamannya. Jadi mari kita persilahkan anak-anak untuk membuat satu pendapat. Misalnya nih, pasti kata pematik pasti jadi dari kita juga gitu, untuk mengarahkan masuk ke dalam hal yang kita inginkan. Misalnya teman-teman atau anak-anak, kalau kita belajar itu kita inginnya suasananya seperti apa ya? Mereka pasti akan menjawab, jawaban anak-anak yang tenang Bu, yang gak ada suara berisik-berisik, mungkin yang tidak diganggu teman-teman, atau seperti apa Nah, itu biarkan mereka berpendapat, biarkan mereka mengutarakan pendapatnya, dan kita wajib mencatatnya. Pendapat sekecil apapun harus kita hargai, kita catat semuanya. Setelah itu kita akan susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kita ganti kalimat-kalimat dalam bentuk kalimat negatif dalam bentuk positif, ya. Misalnya nih,
Saya ingin kelas itu, kita kan pasti mempunyai beragam karakter anak ya. Ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang pendiam, ada yang ceriwis, ada yang penakut, ada yang terlalu berani, ada yang suka bertanya, tapi ada yang malu-malu. Nah, mungkin dari situlah kita bisa membuat keyakinan untuk bisa digunakan bersama-sama. Jadi kita ganti dulu kata-katanya. Misalnya, aku ingin kelas, aku tuh kalau belajar tidak suka diganggu teman-teman. Pasti ada ya yang teman jahil itu ada. Saya punya murid itu laki-laki, dia paling tidak suka disentuh-sentuh temannya. Itu ada. Kalau dia dipegang temannya ketika mendengarkan gurunya, dia pasti teriak, mama dia pegang-pegang aku. Nah, dari situlah mungkin ketika dia berkata, aku ingin kalau belajar tidak ada yang menggangguku, dari situ kita ganti. Misalnya, ketika mereka bercurah pendapat, dia berkata, aku tidak ingin ketika belajar dipegang-pegang teman. Kita ganti kata-katanya itu. Kita lebih mengganti yang negatif dengan menghapus kata tidak. Bagaimana ya mengalihkan kata tidak menjadi kata yang positif. Misalnya, yang saya gunakan ini karena memang berbagi praktek baik ya, jadi yang sudah saya laksanakan di kelas saya, menggunakan tangan untuk diriku sendiri. Dengan kata-kata itu kita ajari pahamkan bahwa tangan itu digunakan untuk dirinya sendiri, tidak untuk menyentuh temannya, tidak untuk menjawil-jawil temannya, mengusili temannya, karena kita pahami bahwa ketika ada teman yang menyentuh temannya itu akan mengganggu konsentrasi, akan ikut mengikuti teman yang pegang-pegang itu. Jadi kita arahkan, kita susun dari yang negatif, kita buat menjadi positif. Yang keempat adalah ditinjau kembali. Setelah kita membuat dan setelah kita curah pendapat, mencatat, mensusun, alangkah baiknya kita tinjau kembali. Kira-kira mungkin ada pernyataan-pernyataan yang ditulis masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Nah, itu tadi. Peraturan-peraturan itu kan lebih yang to the point ya. Misalnya kayak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalau kita pikir itu masih berupa peraturan, belum lebih ke keyakinan kelas. Jadi kita harus bedakan ya. Keyakinan kelas itu yang bersifat universal, yang bisa mencakup semuanya. Kira-kira sebenarnya saya ingin tapi takut waktu ya. Kira-kira kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya ada apa? Menjaga kebersihan kelas, itu yang bisa kita angkat di dalam keyakinan kelas. Sama seperti tadi, tidak menyentuh-nyentuh temannya. Universalnya adalah menggunakan tangan untuk diri sendiri. Ya, yang lebih seperti itu. Jadi kita tinjau kembali, masih adakah kata-kata yang dibuat itu masih bersifat peraturan, belum ke keyakinan kelas. Oke. Setelah ditinjau kembali, nah masih ditinjau lagi, meninjau ulang kembali. Nah, setelah keyakinan dibuat itu, dipersilahkan meninjau ulang. Meninjau ulangnya tapi tidak sendiri, bersama-sama dengan anak-anak. Kita sampaikan, kita sudah membuat nih keyakinan kelas, teman-teman, anak-anak. Nah, keyakinan kelasnya ini aja. Nah, ada yang kurang tidak ya? Ada yang perlu dihapus atau perlu ditambah? Biasa kan anak-anak itu diajak komunikasi seperti itu. Memang pada awalnya susah, memang pada awalnya mereka belum bisa memahami, tapi lama-lama mereka akan paham hal yang sederhana, yang contoh. Jadi misalnya kayak apa yang kalian pahami, memang awalnya itu susah, tapi lama-lama mereka akan terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti itu. Setelah ditinjau ulang dan meninjau ulang bersama siswanya dan disepakati bersama-sama, nah disitulah akan kita letakkan, kita tulis dengan rapi, atau kita diketik di Canva dan sebagainya, dikasih gambar-gambar lucu. Biasanya anak-anak seperti itu ya. Kalau tidak menyentuh dengan temanku berarti digambar, ada gambarnya anak-anak tangannya untuk dirinya sendiri gimana. Kalau tidak, misalnya keyakinan kelas apa itu menjaga agar kelas menjadi tenang, itu bagaimana gambarnya. Nah, diletakkan di tempat strategis biar anak-anak itu bisa melihatnya dan bisa
mengingatnya apa saja keyakinan kelasnya. Tapi karena kita pendidik, kita guru taman kanak-kanak, alangkah lebih baiknya kita kembangkan, misalnya dalam bentuk lagu, bentuk tepuk, atau bercerita. Saya yakin guru-guru TK itu kreatif banget ya, bisa membuat keyakinan dalam bentuk lagu, bentuk tepuk, atau bahkan dalam bentuk cerita. Karena saya sudah mempraktekkan sendiri, saya bikin lagu, jadi ketika ada temannya yang melanggar keyakinan kelas, teman-temannya sudah mengingatkan sendiri, ingat keyakinan nomor berapa ya. Mereka sudah seperti gurunya gitu, keyakinan nomor 4 gitu, menyayangi semua teman, jadi seperti itu. Jadi jika kita komunikasikan semuanya, jadi keyakinan kelas itu akan dilaksanakan bersama-sama dan mereka pun akan saling mengingatkan tanpa kita tanpa kita beri hukuman ataupun beri hadiah. Itu tadi manfaat-manfaat tentang keyakinan kelas, bahwa itu muncul dari dalam diri mereka sendiri dan akan dilaksanakan dengan baik dan akhirnya akan menjadi pembiasaan. Nah, dengan keyakinan kelas ini, kita pasti akan yakin bahwa kelas akan menjadi nyaman dan aman untuk belajar bersama-sama. Ini ada lagu sedikit tentang keyakinan kelas yang saya buat. Jika belum sempurna, saya minta maaf, tapi akan saya nyanyikan ya. Tapi jangan ditertawakan suara saya. Sebentar, saya let's start record. Oke, saya nyanyi sebentar ya teman-teman ya. Tapi jangan ditertawakan karena saya bukan ahli membuat lagu, saya bukan ahli penyanyi seperti teman-teman yang lainnya. Saya hanya seorang guru ahli menggambar dan bercerita. Tapi nggak apa-apa, saya ingin keluar dari zona nyaman. Saya ingin membuat lagu tentang keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan ke anak. Mari teman buat keyakinan kelas yang harus dijaga agar kelas menjadi nyaman dan belajar pun akan menjadi senang. Yang pertama, mendengarkan bu guru. Yang kedua, tangan untukku. Yang ketiga, berjalan di kelas. Yang keempat, menyayangi semua teman. Yang kelima, bekerja sama. Yang keenam, saling berbagi. Yang ketujuh, bicara bergantian. Itu semua keyakinan kelasku. Itu tadi teman-teman lagu ciptaan saya, dan sebenarnya ada gerakan-gerakan jadi anak lebih mudah menghafalnya. Terima kasih, itu materi saya tentang keyakinan kelas dan berbagi praktik baik saya tentang keyakinan yang kelas yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Kita langsung sambung ke acara berikutnya. Sudah 3 materi yang disampaikan, pasti teman-teman merasa sedikit sih sebenarnya bosan. Dia tidak bosan dan masih semangat untuk mendengarkan kita semua. Kita sebaiknya ice breaking sebentar yang akan dipandu oleh Bu Risalia. Silakan Bu Risalia. Terima kasih Bu Emma. Teman-teman semuanya masih semangat, Je? Masih. Ayo teman-teman, buka mikrofon sama buka kameranya. Kita harus breaking sebentar. Sudah 3 materi. Tidak bosan. Ayo buka kamera, buka mikrofonnya. Ini permainannya mudah sekali teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah ada yang mempraktekkan. Nah, permainannya, speakingnya adalah lakukan apa yang saya katakan, bukan yang saya peragakan. Ya, jadi sekali lagi, lakukan apa yang saya katakan, bukan apa yang saya peragakan. Kita coba ya. Pegang pipi. Pegang hidung. Pegang mulut. Iya. Oh ya. Pegang rambut. Baiklah.
Ternyata teman-teman sudah hebat-hebat semuanya, tapi responnya kurang cepat. Jadi masih berpikir lama ini ya. Ini nggak salah, biar nggak salah. Nah, motivasinya apa ini tadi? Biar nggak dapat hukuman. Ayo. Nah, Mungkin kelek Bu Resali ya. Mungkin kelek karena internet ya kali ya. Iya. Coba responnya lebih cepat lagi ya. Nah, sekarang kita mulai dengan cepat. Pegang hidung, pegang pipi, pegang dagu, pegang bahu, pegang alis. Iya. Pegang mulut. Pegang sikut. Iya. Baiklah, ice breakingnya cukup sekian. Menambah kemeriahan semangat hari ini, malam hari ini, saya kembalikan ke Bu Emma. Terima kasih Bu Resalia. Gimana teman-teman sudah gabung? Sudah semangat lagi? Semangat. Oke. Saya mau menyapa teman saya dari Trenggalek, ini ada yang ikut bergabung. Hai. Hai, di mana Kakak? Selamat malam. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya yang luar biasa hebat. Terima kasih sudah bergabung sayangku. Alhamdulillah luar biasa sekali. Oke, terima kasih ya yang dari Trenggalek sudah gabung. Kita langsung saja ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar yang akan disampaikan oleh Bu Emi. Silakan Bu Emi. Terima kasih Bu Emma atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Wijayanti. Saya dari TK Al-Kausar Bakti 2. Di sini saya akan berbagi sedikit mengenai ilmu yang telah kita dapat dari Diklat CGP, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Monggo Bu Atin, saya minta tolong untuk di share screen. Bentar ibu-ibu, sabar dulu ini. Alhamdulillah ya. Menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka anak akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Tetapi sebaliknya, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan timbul emosi yang negatif, seperti mungkin anak-anak sering marah, bosan, ataupun sedih. Bahkan bisa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah diatur bersama. Dan perilaku buruk ini adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan 5 dasar itu? Yaitu yang pertama, monggo lanjut Bu Atin. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, makanan, maupun rasa aman. Coba ya, kita perhatikan, kita review lagi. Ketika anak-anak datang di sekolah dalam keadaan sehat, tidak sakit, kemudian sudah sarapan, dan di rumah dia mendapatkan kasih sayang, maksudnya bapak ibunya tidak bertengkar, maka anak datang di sekolah itu dalam keadaan wajahnya senang. Dia siap untuk menerima pelajaran yang akan kita berikan. Sebaliknya, jika anak itu datang ke sekolah dalam keadaan yang kondisi kurang sehat, entah itu mungkin sakit batuk pilek atau panas, ya, atau mungkin dia belum sarapan, di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang, atau mungkin di rumah bapak ibunya habis bertengkar, maka di sekolah pun dia juga akan merasakan rewel.
atau istilahnya kita, oh iki sajenya kurang jangkep, seperti itu ya, kita pernah mendengar. Kenapa ini mah? Biasa Bu Emi sajenya kurang jangkep, seperti itu. Berarti ada sesuatu ketika anak itu datang. Dan kalau ini tidak terpenuhi, maka anak akan melentruk ya. Jika anak itu datang ke sekolah dalam keadaan kurang sehat, maka ibu guru juga harus tanggap. Oh, kenapa nak? Saya sakit Bu Emi. Ya sudah, nah hari ini kamu nggak usah bermain saja, silakan. Kamu boleh bobok di UKS atau seperti itu. Atau mungkin anaknya yang datang, kenapa? Saya belum sarapan Bu Emi. Ya udah, yuk sarapan bareng-bareng sama Bu Guru, monggo. Atau mungkin ketika anak-anak datang gitu melentruk ya, kenapa? Kemarin bapak ibuku bertengkar, ayahku mungkin habis minum minuman itu keras. Wah ya Allah, sabar ya nak. Doakan saja semoga ayah dan ibumu, memohon kepada Allah ya, semoga ayah dan ibumu tidak bertengkar lagi ya. Supaya rukun, supaya kamu nanti datang ke sekolah enggak seperti ini, tapi kamu sehat, kamu senang. Gitu. Itu kebutuhan yang pertama. Kebutuhan yang kedua, Bu Atin, lanjut. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kita review kembali ya, masa kecil kita ya. Ketika kita kecil kan kadang-kadang kita sering digendong sama kedua orang tua kita. Entah itu digendong di bahu, di pundak, dinyanyikan lagu seperti lagu itu ya. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya, serta dicium, dimanjakan, namanya kesayangan. Wow, anak itu ya ketika masa kecilnya merasakan kesenangan seperti kita ya, mereka akan merasakan, wow, subhanallah, ternyata bapak ibuku seneng loh sama aku, sayang banget sama aku. Nah, jika ini kita penuhi di taman kanak-kanak, makanya kebanyakan guru TK itu kan ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Karena mereka mempunyai rasa kasih sayang yang meluap. Ya, menganggap bahwa anak didiknya itu adalah anaknya sendiri. Maka ada semboyan ya, ibu guru TK itu seakan-akan merupakan pengganti orang tua di sekolah. Seperti itu. Nah, di sini kita juga akan bisa memberikan kasih sayang kepada anak ya, mumpung anak-anak itu belum balik. Ya, saya yakin anak TK itu belum balik. Jadi kita bebas, bisa bersalaman, bisa menciumnya, bisa menggendong sambil di gini-gini kan ya, ditimang-timang itu, bisa ngurang-ngurang pipinya, terus diapakan? Mari kita luapkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak-anak itu akan merasa bahagia. Supaya anak-anak itu ketika kita tinggal, Bu, kok Bu Emi kemarin nggak masuk, kenapa ya Bu? Seperti itu. Mereka akan merasa kehilangan akan kasih sayang yang kita berikan. Ya. Dan kasih sayang ini pun juga akan membekas loh. Sampai dewasa itu misalnya, oh guru TK dulu itu loh, kalau ketemu saya diciumi, saya dicubiti, mereka gemes sekali seperti itu. Jadi itu merupakan memori yang tidak akan pernah lepas dari dalam dirinya sendiri. Itu yang nomor 2. Lanjut Bu Atin, yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti kebebasan yang monggo kerso ya. Ketika anak-anak itu diberikan suatu kegiatan bermain, wes sakarepmu le, nduk, sakarepmu monggo, pek main opo monggo. Bukan ya, bukan seperti itu. Kita sama-sama mengetahui ya bahwa kegiatan yang dilakukan di TK kan semuanya bermain, tapi bermain yang bertanggung jawab, kebebasan yang akan menimbulkan rasa tanggung jawab untuk murid-muridnya. Seperti apa? Misalnya kalau kita membuat seperti BMA tadi ya, membuat keyakinan kelas. Ketika kita sedang bermain, keyakinan kelas apa yang harusnya kita ucapkan atau kita yakini? Yang pertama mungkin, Bu, kalau kita membuat Lego, kalau sudah selesai, ayo kita bariskan bersama-sama. Nah, inilah hal-hal yang harus kita tanamkan sejak dini, sejak anak-anak ya. Bahwa tanggung jawab itu harus ditanamkan sejak kecil supaya anak-anak itu terus berlanjut ya tanggung jawabnya sampai dia dewasanya. Itu nomor 4 Bu Atin, monggo. Nomor 4 adalah kebutuhan akan kesenangan. Sebagaimana kegiatan di TK bahwa kegiatan semboyan kita adalah belajar sambil bermain seraya belajar, ini pun juga akan menimbulkan efek yang luar biasa pada anak-anak.
Anak-anak jika dikasihkan kegiatan yang bermacam-macam, kegiatan yang bervariasi, kegiatan yang beragam, mereka akan kangen pada sekolahnya, ya. Ketika pandemi seperti ketika pandemi kemarin, Bu, kapan toh Bu masuknya? Saya sudah nggak enak belajar di rumah sama ayah sama ibu. Kenapa? Kadang sama ayah sama ibu nggak sabar dengan bu guru sabarnya luar biasa. Kalau sama ibuku kadang-kadang aku dicubit kalau nggak mau mengerjakan, kalau ini seperti itu ya, curhatan mereka. Dan semua kegiatan yang dilakukan di TK memang biasanya melalui sebuah permainan, ya. Dan permainan ini pun juga permainan yang bukan hanya sekedar permainan, tapi permainan yang juga mempunyai tujuan. Misalnya ketika bermain fisik itu anak-anak dilatih supaya fisik motoriknya bisa tumbuh dan berkembang. Misalnya kegiatan menganyam, bagaimana kognitif anak itu bisa teratasi. Dan yang terakhir, Bu Atin, yang nomor 5 adalah kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan ini salah satunya adalah menjadi seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Seperti ini, ketika anak-anak itu dilatih untuk menjadi petugas pembawa bendera pada waktu upacara bendera, mereka senangnya bukan main, senang banget. Ya, mereka, Bu, aku sapu yang jadi pembawa benderanya. Ya, untuk mengatasi seperti ini, anak-anak dibuat bergiliran. Misalnya Senin pertama kelompok A1, Senin kedua kelompok A2, Senin ketiga kelompok B1 dan seterusnya. Dengan demikian mereka akan merasakan, wow, ternyata saya bisa loh jadi petugas bendera, dan ini merupakan pengalaman yang menarik buat anak-anak. Ya. Yang gambar yang kedua ini, ketika anak-anak kita ajak untuk menjadi pemimpin pembelajaran dengan memimpin doa bersama sebelum kegiatan dimulai, ini pun juga akan menimbulkan rasa bahagia pada anak-anak itu. Wah, ternyata aku juga bisa jadi pemimpin, meskipun hanya pemimpin pembelajaran. Dan yang ketiga, gambar yang ketiga ini, ketika anak-anak bermain menangkap ikan dan menangkap ikan, ya, ada yang berusaha menjadi ikan, ada yang berusaha menjadi jala. Mereka senang, wah, ternyata saya bisa loh bermain bersama teman-teman saya ternyata bisa menangkap ikannya. Saya gesit ternyata yang jadi ikan, oh ternyata ikannya ketika saya tangkap bisa melarikan diri dengan cepat. Wah, di sini juga kita ketika kita memberikan permainan ini, anak-anak juga akan merasakan kebahagiaan, anak-anak juga akan merasakan, wah ternyata saya bisa menjadi diri saya sendiri, ternyata saya bisa menjadi ikan dan menjadi penjala. Nah seperti itu ya, itu kebutuhan akan penguasaan. Demikian, mari kita menjadi guru yang bisa memenuhi kebutuhan anak-anak ya, supaya anak-anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi atas materi yang luar biasa. Jadi semua materi itu saling berhubungan ya teman-teman ya, mulai dari materi awal sampai akhir. Bagaimana kita bisa membuat disiplin positif di sekolah. Baik, langsung saja untuk materi yang selanjutnya, yaitu restitusi 5 kontrol yang akan disampaikan oleh Bu Pariatin dari TK Al-Husna. Silakan Bu Atin. Ya, terima kasih waktunya Bu Emma. Ya, terima kasih. Tadi teman-teman sudah luar biasa ya hari ini tadi ya. Oke, saya akan menyampaikan materi tentang 5 kontrol guru. Share screen dulu, J. Bentar, masih agak ini ya. Oke ya. Dalam bukunya Restitution School Discipline 1998 oleh Diane Gossen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di sekolah. Apakah telah efektif
Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, di sini saya akan membagikan sedikit ilmu yang mungkin sangat baru ya bagi saya ya, tentang 5 posisi kontrol. Ternyata di dalam kita melakukan budaya positif untuk mendisiplinkan anak, itu kita ada beberapa tahapan atau ternyata ada seperti tahap-tahapnya. Nah, dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai ini tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Ari juga Ibu Resa. Dalam posisi kontrol guru ini kita mengenal ada 5 posisi kontrol. Untuk yang pertama yaitu penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, nanti teman-teman bisa, sekarang saya berada di posisi mana ya? Untuk posisi penghukum, nah ini biasanya bu guru menggunakan nada suara yang tinggi, matanya melotot, jarinya menunjuk. Terlambat lagi, setiap hari terlambat terus. Kapan sih kamu dapat tepat waktu? Nah, kemudian selalu saja kamu terus nggak selesai tugasnya. Kemudian lagi mungkin ada yang suka gangguin temennya. Nah, apalagi kelas saya itu ada yang anak setiap hari usil ya. Itu sampai gini, awas ya kalau kamu gangguin teman lagi. Pokoknya kalau tidak selesai gak boleh main. Coba, Bu Guru mungkin ada yang di posisi ini, teman-teman? Ada? Nah, mungkin di sini ini kalau penghukum itu kita untuk mendisiplin anak itu mungkin karena dia takut. Jadi ini sepertinya sangat tidak efektif untuk mendisiplinkan anak. Kemudian untuk yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Di sini Bu Guru dengan suara halus, memelas, sedih, dan bahasa tubuhnya merapat pada anak. Jadi sedikit seperti mohon sama anak ya, Ibu Guru benar-benar kecewa sama kamu. Kenapa sih nggak mau mengerjakan, nggak mau pintar, mau jadi orang bodoh? Nanti kalau mama tahu bagaimana? Nah, jadi kita ngomong ke anak meskipun halus, tapi mungkin ke hatinya anak itu seperti apa ya, mengenal. Pokoknya kalau nggak dikerjakan, Bu Guru nggak suka. Nah, seperti itu. Jadi, di dalam posisi kontrol seperti ini, anak itu merasa bahwa dia benar-benar di posisi yang salah. Iya ya, nanti kasihan mama. Nanti mama sedih, mama kecewa. Itu yang ada di pikirannya. Bu Guru sedih, Bu Guru kecewa sama aku. Itu. Untuk posisi yang ketiga, ini ada teman. Nah, di sini biasanya Bu Guru, ini mungkin saya masih sering berada di sini ya, di posisi teman. Biasanya Bu Guru itu ramah, akrab, bercanda. Jadi ke anaknya itu seperti tapi sambil itu ya tidak serius. Nah, biasanya gini, loh kok terlambat lagi? Pas sudah janji kemarin nggak terlambat. Ya sudah, duduk sana. Nah, jadi di sini mengingatkan janji tapi masih sangat lunak ya, seperti itu. Jadi masih bersifat teman, seperti itu. Kemudian misalkan ada anak yang tidak mau mengerjakan, kok belum dikerjakan? Nanti nggak main loh. Udah sini dibantu sama Bu Guru. Nah itu mungkin kita masih sering di sini. Mungkin ada seperti itu. Teman-teman bisa raise hand. Kemudian mungkin ada anak-anak yang kukunya belum dipotong. Nah, di situ Bu Guru memang mengingatkan, tapi dengan kata-kata yang mungkin dengan lebih halus bercanda. Bu, kukunya belum dipotong ya? Wah, Bayu nanti bisa seperti harimau ini. Sini, Bu Guru potongin. Nah, di sini posisi teman, jadi sangat akrab sama anak, sangat dekat sama anak, senyum. Mungkin di sini anak-anak nggak takut.
Tapi kelemahannya nanti anak-anak itu jadi tergantung sama bu gurunya. Mungkin ini pengalaman saya juga. Ini adik anak gitu, loh kok belum selesai ya saya? Iya bu guru, ntar bantuin buatin. Gak selesai loh buatin. Ayo buatin bantuin ya. Nah di sini jadi dia malah tergantung kepada bu gurunya. Mungkin kemandiriannya tidak bisa seperti yang kita harapkan. Jadi masih tergantung dan minta bantuan kepada bu guru. Untuk posisi yang keempat sebagai pemantau. Nah, nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Nah, ini untuk di posisi pemantau ini, guru sudah menerapkan atau menanyakan tentang peraturan di sekolah. Nah, jadi sebatas peraturan di sekolah. Seperti yang disampaikan Bu Emma tadi ya, jadi peraturan-peraturan sekolah yang memang sudah dibuat oleh sekolahan. Nah, seperti contohnya kalau di sekolah saya itu mungkin tidak boleh ngomong yang kotor, kemudian tidak boleh membawa makanan yang ber-MSG, seperti itu. Misalkan ini untuk contohnya ya, loh adik kok bicara nggak sopan, ayo apa konsekuensinya? Nah di sini untuk kelas saya biasanya bilang istighfar bu, nah nanti anak-anak mengucapkan istighfar, kemudian kita janji lagi, boleh diulangi enggak? Enggak bu guru, nah seperti itu. Jadi posisi pemantau itu sudah menggunakan data-data dan kemudian menanyakan tentang peraturan yang telah dibuat di sekolah. Kemudian untuk selanjutnya ada ini, Adi, kok bawa jajan ciki-ciki? Hayo, apa peraturannya? Gak boleh bawa jajan ber-MSG, Bu. Kalau begitu, gimana? Boleh dimakan enggak? Gak boleh, Bu Guru. Oke, sekarang ambil jajan yang lainnya. Yang itu disimpan ya. Nah, jadi seperti itu. Menanyakan tentang peraturan, tapi tetap berdasarkan yang diketahui oleh anak. Jadi yang seperti di sekolahan saya itu, mungkin semuanya juga begitu ya. Seperti kelas sekolahnya Bu Emi, mungkin Bu Iman juga sudah sampai di tahap keyakinan. Nah, yang selalu kita bacakan ketika kita pagi berbaris di halaman, itu kita bacakan peraturan-peraturan di sekolah. Untuk posisi yang terakhir, yaitu di posisi manajer. Nah, ini adalah posisi mungkin yang paling ideal. Nah, kita mungkin harus lebih banyak belajar untuk yang manajer di sini ya. Mungkin atau sudah ada yang sudah di posisi ini berarti sudah bagus. Nah, untuk posisi manajer, nada suara lembut, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Misalkan ini ada Adi yang datangnya terlambat ya. Adi, kenapa hari ini datang terlambat lagi? Saya bangun kesiangan Bu Guru, karena nonton film sampai malam. Terus supaya tidak terlambat, bagaimana caranya? Besok saya nggak nonton film sampai malam lagi Bu. Nah, itu di sini murid sudah mencari solusi atas apa? Atas keterlambatan dia karena dia melanggar peraturan yang di sekolah. Dia sudah tahu bahwa tidak terlambat dan dia tahu apa yang untuk memperbaikinya. Jadi supaya tidak terlambat, dia tidak akan nonton film sampai malam. Kemudian, Adi, kenapa air minumnya bisa tumpah? Saya lupa nutup botolnya, Bu. Coba, apa yang harus dilakukan Adi? Dibersihkan sama lap, Bu. Nah, di sini, jadi anak-anak itu sudah tahu apa yang harus dia pertanggungjawabkan setelah dia menumpahkan air, berarti dia harus apa? Mengelap. Nah, seperti itu. Untuk kasus yang ketiga, Adi, kenapa belum selesai? Saya tadi ngobrol sama Rafa, Bu. Supaya bisa selesai, apa yang dilakukan Adi? Cepat-cepat dikerjakan, Bu. Nah, pintar. Untuk yang selanjutnya, ini mungkin sering ada murid kita yang memukul, mengganggu temannya. Nah, di sini mungkin kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini, ya. Kenapa Adi mukul Bayu? Kira-kira dipukul itu sakit enggak? Sakit, Bu. Tadi Bayu merebut mainanku.
Coba, adakah cara lain selain memukul? Meminta dengan baik mungkin? Bisakah Adi? Bisa, Bu Guru. Apa yang harus Adi lakukan sekarang? Minta maaf, Bu. Nah, di sini nanti kita bisa minta Adi untuk berjanji tidak mengulang lagi. Nah, coba teman-teman, saya dulu. Oke. Nah, coba sekarang saya ingin tahu untuk di 5 posisi tadi ada apa saja ya? Untuk yang satu, Bu Yuni, penghukum ya. Untuk yang kedua, Bu Wiwit, membuat Orang merasa bersalah. Biasa. Yang ketiga, ini biasanya paling banyak ini tadi 3. Sebagai teman. Ya, sebagai teman. Teman. Iya, teman. Yang keempat apa ya? Pemantau. Ini yang paling ideal yaitu sebagai apa tadi? Manajer. Iya. Nanti teman-teman, iya, di sini nanti kita harus belajar ya untuk yang ini. Untuk yang sebagai manajer kita memang harus banyak belajar. Anak-anak itu kan harus berulang kali ya. Kita nggak harus sekali, nanti anak langsung jadi yang seperti yang kita inginkan, enggak. Jadi di sini kita menerapkan disiplin pada anak, kemudian menanyakan peraturan. Mungkin yang lebih tinggi tadi membuat keyakinan kelas seperti punya Bu Emma. Nanti bisa dicontoh yang punya Bu Emma itu. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini sedikit materi dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ya, Ade, luar sama-sama. biasa. Gimana teman-teman, sudah siap menjadi manajer di sekolah kita, di kelas kita masing-masing ya? Tidak Insya zamannya lagi Allah. menjadi teman, tidak zamannya lagi menjadi apa tadi, pemantau. Sudah saatnya kita menjadi Pemantau. manajer. Pelan-pelan, tapi Manajer. insya Allah. Jangankan jenengan semua, kami pun juga masih belajar. Jangan dipikir kalau sudah dapat ilmu terus sudah bisa semuanya, belum. Kita juga masih proses belajar bersama-sama agar bisa menjadi yang lebih baik. Ayo teman-teman, mohon bantuannya. Di kolom chat ada sedikit yang harus jenengan isi, yaitu absen. Mohon ya diisi semuanya. Bisa diisi sebentar sambil mendengarkan materi terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Restu. Ini terakhir teman-teman, jangan ngantuk dulu ya, biar dapat semua ilmunya, biar dapat gongnya. Oke Bu Restu, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Emma. Gimana suara saya bisa didengar? Terdengar serak-serak. Bisa. Agak serak-serak. Boleh minum dulu loh Bu Restu. Ini ada di samping. Oke, pelan-pelan. Ini hanya sedikit yang akan saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan webinar dari tugas kita dari JKP Angkatan 6. Izin share screen ya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman? Sudah. Oke, terima kasih. Saya mulai. Di sini saya akan memberikan materi tentang menerapkan disiplin positif dengan segitiga restitusi. Apakah yang dimaksud dengan restitusi? Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Resa ya sedikit tentang arti dari restitusi. Nah, apakah restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Nah, untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman agar paham apa itu restitusi, akan saya berikan pengertian lain dari restitusi, yaitu restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Pada restitusi ini, guru diharapkan bisa membimbing murid untuk memperbaiki kesalahan ketika seorang anak berbuat kesalahan. Nah, bagaimana caranya atau cara melakukan restitusi itu? Nah, ada cara melakukan restitusi dengan menggunakan langkah-langkah. Langkah-langkahnya yang bagaimana? Ini dia. Langkah-langkah segitiga restitusi dan teori kontrolnya. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dengan teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, bisa digambarkan segitiga restitusinya seperti ini. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Untuk langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan pelanggaran atau melanggar peraturan, mereka sedang mengalami suatu kegagalan. Kegagalan apakah itu? Kegagalan ketika dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya apa? Salah satunya adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Emi tentang 5 kebutuhan dasar. Yang mungkin tadi ada kebutuhan dasar bertahan hidup, terus kebutuhan rasa kasih sayang, penguasaan, dan kebebasan serta kesenangan. Nah, ketika anak melakukan kesalahan itu, kita bisa memberikan bimbingan dengan sebuah pernyataan. Nah, pada posisi dan pada langkah pertama ini kita bisa memberikan pernyataan begini. Ketika anak setelah melakukan kesalahan, kita beri pernyataan seperti ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Di sini Bu Guru nggak akan marah. Teman-teman yang lain juga pernah kok berbuat salah seperti kamu. Nah, kita bisa sebagai sebagai teman seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Aten tadi ya, sebagai teman dari apa tadi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah, pada langkah ini diusahakan guru menenangkan anak. Anak biarkan anak tenang dulu. Nah, agar anak itu tidak merasa takut karena tadi anak melakukan sebuah kesalahan. Nah, gunakan rasa kasih sayang kita, perhatian kita kepada anak agar anak merasa tenang dulu. Nah, setelah anak yang melakukan kesalahan itu tadi merasa tenang, kita melanjutkan langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini, guru diharapkan bisa atau mengerti serta memahami apa alasan anak berbuat salah dengan memberikan kalimat-kalimat yang tidak menghakimi. Nah, kadang kan kita kalau anak melakukan kesalahan langsung kita menghakimi. Kenapa kamu? Nah, tapi di validasi tindakan yang salah ini kita berusaha untuk memahami alasan apa anak melakukan sebuah kesalahan. Nah, dengan kalimat-kalimat seperti begini.
kenapa kamu melakukan itu? Nah, kamu boleh melakukan itu, tetapi kamu harus bertanggung jawab ya. Nah, dengan cara seperti itu, anak mungkin akan merasa, oh iya, berarti kalau aku melakukan kesalahan, berarti aku harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya, tinggal kesalahannya itu apa tadi. Nah, dengan kalimat-kalimat tersebut, anak merasa dipahami. Akhirnya terpenuhi kebutuhan yang ia inginkan tadi, yaitu kebutuhan diperhatikan oleh guru, kebutuhan rasa kasih sayang, dan kebutuhan rasa diterima. Nah, ketika langkah pertama dan langkah kedua sukses, masuklah kita di langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa itu? Keyakinan yang sudah dijelaskan oleh Bu Emma tadi, bahwa kita bisa menyusun pada disiplin positif ini, kita berusaha untuk menyusun keyakinan kelas agar disiplin positif ini bisa terlaksana. Nah, saya ambil contoh seperti tadi Bu Emma mengatakan membuang sampah sembarangan. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah disepakati bersama dengan murid-murid? Apa yang sudah kita susun bersama murid-murid? Nah, saya ambilkan contoh kesepakatan yang sudah disepakati dengan murid, yaitu menjaga lingkungan sekitar. Anak akan menjawab, kalau kamu membuang sampah, ayo, apa keyakinan kelas kita yang sudah kita kesepakati bersama? Nah, menjaga lingkungan sekitar. Nah, kalau kita tidak menjaga lingkungan, kalau kamu membuang sampah sembarangan, bagaimana lingkungan sekitarmu? Nah, anak akan menjawab, lingkungan sekolahnya akan kotor, Bu. Nah, tidak akan bersih, Bu. Tidak akan indah, Bu. Tidak akan enak dipandang, Bu. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana perasaan kamu kalau ada di sekolah dengan sekolah yang kotor? Nah, nggak nyaman, Bu. Belajar nggak enak, Bu. Seperti itu ya kira-kira. Nah, contoh lain, ketika anak berbuat kesalahan, bertengkar dengan temannya. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah disepakati bersama? Yaitu menghormati sesama teman. Nah, kalau kita menghormati sesama teman, berarti kita harus apa? Harus saling menghargai teman, saling menyayangi teman, tidak boleh bertengkar. Tuh. Nah, penanaman seperti itu, keyakinan kelas seperti itu, insya Allah nanti kalau sedikit demi sedikit kita lakukan, insya Allah disiplin positif akan bisa kita terapkan di lembaga kita. Nah, sedikit itu yang bisa saya sampaikan tentang ketiga restitusi. Mungkin sedikit ini bisa membuat ilmu kita bertambah, ilmu kita bisa kita tularkan pada yang lain dan kita terapkan di sekolah kita. Teman-teman, apa yang sudah saya sampaikan tentang disiplin positif melalui segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selesai sudah teman-teman ke-6 materi yang kita sampaikan. Sebenarnya kita ingin sekali mengajak jenengan semua untuk bermain Jamboard ya, agar kita mengetahui sejauh mana sih teman-teman bisa memahami materi yang kita sampaikan. Tapi kelihatannya waktu sudah tidak memungkinkan, kami sudah molor 15 menit dari jadwal yang kita sampaikan kemarin. Tapi tidak apa-apa, terima kasih semuanya masih bergabung. Tapi sebagai gantinya, dan kami ingin sekali dan memohon ya, mungkin sedikit memohon, paling tidak ada salah satu teman lah yang bisa memberi sedikit apa teman-teman ya, lebih refleksi memberikan refleksi kepada kita semua
materi yang kita sampaikan hari ini. Mungkin hal-hal baru apa yang jenengan bisa dapatkan dari kegiatan webinar pada malam hari ini. Monggo teman-teman, saya ingin sekali tanpa saya tunjuk, teman-teman bisa raise hand untuk mewakili teman-teman yang lain untuk memberikan refleksi hal baru dari kegiatan yang kami lakukan pada malam hari ini. Monggo teman-teman, siapa yang mau bersedia memberikan sedikit refleksi kepada kami? Oke, Bu Istiana, terima kasih. Dipersilakan. Terima kasih Bu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru penggerak yang saya mohon maaf, ini sepertinya ada hal baru, ada yang sudah kita lakukan, tetapi kita belum bisa mengemasnya dengan apik ya. Dan alhamdulillah saya bangga, saya salut untuk teman-teman guru penggerak Kota Madiun yang inisiatif dan inovasinya luar biasa. Bahwasanya hampir semua materi malam ini kalau menurut saya pribadi itu sangat bagus untuk diterapkan. Bahkan mungkin kita sudah melaksanakan, akan tetapi seperti tadi belum dikemas bagus nggih. Dan mudah-mudahan dari ilmu panjenengan semua itu memberikan satu inspirasi yang luar biasa, utamanya guru TK sekota Madiun. Banyak sekali tadi Bu Pariatin, Bu Restu, Emma, Bu Emi, terus yang Bu Petra, Desa. Pokoknya semua narasumber malam ini luar biasa. Dan saya mengucapkan terima kasih dapat bergabung di tengah-tengah panjenengan semua. Kami tunggu ilmu-ilmu semuanya, ilmu-ilmu selanjutnya yang insya Allah akan menginspirasi kita semua. Pokoknya top, yes, gentung jos. Luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bayu, dengan masih terbatuk-batuk sudah bisa memberi kedentung-gedungnya ya. Itu yang kami tunggu dari tadi. Oke teman-teman, terima kasih sekali. Mungkin tidak bisa saya sampaikan penghargaan yang luar biasa dari kami, hanya bisa terima kasih kepada jenengan semua yang sampai malam hari ini, sampai jam ini masih bergabung dengan kita semua. Saya ingin semuanya open kamera dulu, kita foto bersama sebentar, mungkin bisa sebagai bukti kami telah mengadakan kegiatan pada malam hari ini. Monggo teman-teman open kamera sebentar saja. Saya mau ambil fotonya. Oke. Apa nih? Semangat atau salam literasi nih? Ini bukan literasi, segitiga restitusi. Ini bukan literasi Bayu, tapi segitiga restitusi. Kita akan melaksanakan segitiga restitusi di kelas kita masing-masing ya. Monggo semuanya dengan tangan segitiga. Posisikan kamera, jangan sampai tangannya menutupi wajahnya ya. Saya yang ambil foto. 1, 2. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan kita. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi jenengan semua. Mungkin ini hanya sedikit yang bisa kita bagikan, dan mohon maaf kita belum bisa membagikan semuanya, tapi insya Allah kita siap akan membagi lebih banyak lagi, karena saya yakin jenengan semua yang bergabung dalam kegiatan malam hari ini juga ada ingin untuk berubah menjadi lebih baik. Dan saya ingin teman-teman yang di sini juga bisa mengikuti jejak kita, mengikuti kegiatan guru penggerak ya. Jika ada nanti ada pendaftaran guru penggerak, bisa mengikuti langkah-langkah kita biar semakin banyak guru penggerak di Kota Madiun. Terima kasih teman-teman. Mari acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Indonesia Maju. Terima kasih. Dan teman-teman guru penggerak yang lainnya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam kata-kata ucapan ada yang tidak berkenan, tapi insya Allah semua itu
tidak sengaja. Oke teman-teman, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru bergerak, Indonesia maju. Yes. Apa nanduk Satria Barat? Tidak. Sampai jumpa. Mun aku melok itu wiraan. Karena betul dulu. Tadi rautan. Tadi rautan. Ini barangannya matang.